Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian NKB 7 bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat kami undang untuk berdiri. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serang terukir pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai berirajamu, bersorak-sorai berirajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai saudara, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat kami mohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham saat Tuhan memperhitungkan percayanya ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit. Meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Jemaat yang kami kasihi, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 68 bait yang pertama dan yang ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang? Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku.
waktu aku berseru kepadamu. Mazmur 141 ayat 1. Mari kita sesali dosa kita melalui pujian dari KJ 33 bait 1 dan 3. Saatnya gini kita menerima berita anugerah. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Mazmur 119 ayat 57 dan 58. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Saat untuk kita bisa berinteraksi dengan yang lain, maka salam damai kita berikan kepada sesama kita di sekitar kita dengan simbolik, bisa dengan lambaian tangan ataupun dengan salam yang lain. Mari kita menyatakan kesanggupan kita setelah kita menerima berita anugerah ini dengan kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 116 bait yang pertama, siapa yang berpegang. Sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Tuhan yang maha baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami datang pada mengucap syukur karena Engkau telah undang kami untuk boleh datang di ibadah ini dengan penuh damai dan sejahtera. Kami sangat rindu untuk mendengar sabda dan firman pada saat ini. Mohon tuntunan untuk kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mendengar dan meresapi sabda firman. Jika berdoa untuk kami yang membawakan firman, kiranya Engkau berikan pandaian, memberikan pintar, sehingga dalam membangun firman boleh menjadi berkat bagi orang lain dan diri sendiri. Allah Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Anak yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda firman Tuhan yang akan kita terima pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Sampai di sini pembacaan saya dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana,
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Ada suatu cerita atau suatu peristiwa di masa lalu, mungkin sekarang jarang terjadi, bagi orang-orang yang telah berumur, mungkin sekitar 40, 50, 60 tahun, sering menyaksikan, yaitu adanya pertunjukan akrobatik yang semestinya adalah olahraga biasa, yaitu seseorang laki-laki yang berjalan di atas seutas tambang dengan panjang tertentu dan tinggi tertentu, katakanlah panjangnya 20 meter dengan ketinggian sekitar 20 sampai 30 meter dari tanah. Pada saat laki-laki itu mau memulai berjalan di atas tambang, maka laki-laki itu bertanya kepada semua penonton yang ada, apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya dapat berjalan di atas tambang ini dari ujung sini ke ujung sana? Jawab penonton, percaya, percaya. Dan mulailah laki-laki itu berjalan dan sampai di ujung dengan baik. Dan kembali lagi bertanya untuk perjalanan kedua, balik lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya bisa berjalan di atas tambang ini dengan baik sampai di ujung yang tadi? Dan penonton pun berteriak percaya. Dan ini dilakukan sampai 3 kali. Dan pada saat berhenti menanyakan kembali kepada penonton, kalau Bapak Ibu percaya saya dapat melewati tambang ini, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berani naik ke atas sini dan berjalan dengan saya di atas tambang ini dari ujung sini sampai ke ujung sana? Semua terdiam. Penonton terdiam. Tidak ada seorang pun yang bersuara karena takut, tidak berani, atau yang lain. Diulang sampai 3 kali. Dan pada saat diulang, berdirilah seorang anak muda. Saya berani berjalan dengan Bapak di atas tambang itu. Baik, kata laki-laki itu, kalau kamu berani, naiklah ke sini, berjalan dengan saya di atas tambang. Dan si anak muda itu naik ke tambang, berjalan, naik ke tempat Bapak tadi, ke tempat laki-laki tadi. Dan sebelum berjalan, laki-laki tadi bertanya kepada penonton, sekarang apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya bisa berjalan di atas tambang ini dengan anak muda ini sampai di ujung sana? Seorang pun tidak ada yang menjawab percaya atau tidak. Diulang sampai 3 kali, tidak ada yang menjawab. Dan laki-laki itu dengan anak muda itu mulailah berjalan di atas tambang. Penonton ada yang melihat seperti biasa, ada yang melihat ditutup separuh, seperti orang melihat saja. Dan banyak yang tidak melihat sama sekali dengan menutup matanya. Apakah takut atau ngeri? Tidak tahu. Setelah penonton yang melihat tadi bersorak-sorai karena laki-laki ini dengan anak muda sampai di ujung, barulah semuanya bersorak-sorak. Diulang sampai 2 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata percaya itu mudah
untuk diucapkannya. Tetapi tidak mudah untuk melakukannya, untuk melaksanakannya, kata percaya itu. Apalagi apabila percaya, disuruh percaya, atau percaya dengan hati sendiri pada hal-hal yang tidak mungkin. Juga percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu ada. Kita percaya Tuhan itu baik, sangat baik. Tetapi saudara-saudara, apakah percaya kita pada Tuhan itu pada saat kita berhasil saja, atau pada saat kita senang saja? Karena seharusnya percaya pada Tuhan adalah percaya seluruhnya, baik di saat senang, suka, maupun di saat hancur, di saat susah. Saudara, mungkin di hadapan kita sedang gelap, tidak ada harapan lagi. Apakah kita masih percaya pada Tuhan? Bacaan kita pada hari ini, kalau kita baca secara keseluruhannya, kita pelajari satu persatu. Percaya kepada Tuhan itu harus seluruhnya. Pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita tetap percaya pada saat kita kalah dalam pertandingan, dalam perlombaan, atau apapun? Apakah kita percaya pada saat Tuhan tidak memberikan keturunan kepada keluarga kita? Apakah kita percaya pada saat kita di dalam kesulitan keuangan? Apakah kita tetap percaya kepada saat kita gagal panen sebagai seorang petani atau penanam tanaman? Dan apakah kita tetap percaya pada Tuhan pada saat ada anggota keluarga kita yang menderita sakit, meninggal karena penyakit tertentu, misalkan kena COVID-19? Dan apakah kita tetap percaya pada saat kita difitnah oleh saudara kita seiman? Juga apakah kita tetap percaya pada saat kita bangkrut, pada saat kita rugi, pada saat kita ditipu, dan sebagainya? Yang terakhir, apakah kita tetap percaya sekalipun maut, kematian menjadi kawan terdekat kita? Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Abraham percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan keturunan kepadanya di saat usia senja, karena pada saat Tuhan berjanji akan memberikan keturunan, Abraham kira-kira berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Namun Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Abraham bukan percaya setelah mendapatkannya,
Abraham percaya sebelum mendapatkan keturunan. Bapak, Ibu, Saudara, janji Tuhan adalah jaminan baginya, bagi Abraham. Abraham percaya, berarti Abraham itu harus tabah, kuat di dalam iman. Percaya dan iman. Abraham itu adalah kasih karunia Allah. Kemampuan Abraham percaya dan beriman semata adalah pemberian dari Tuhan. Atas apa? Atas tanggapannya terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan, dengan tetap percaya. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jika iman dan percaya itu kasih karunia Allah, maka apa sikap iman dan percaya dari manusia, dari kita semua yang mengaku iman percaya pada Tuhan? Yaitu berani. Kata berani di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut, tidak gentar. Jadi sikap iman berani percaya berarti memiliki hati yang mantap dalam menghadapi risiko apapun dari percaya kita kepada Tuhan. Jika Abraham sepertinya digiring oleh Tuhan memasuki lembah dan badai ketidakpastian, karena janji Tuhan pada perikop yang sekarang akan diberikan keturunan, itulah janji yang ketiga. Ada sampai perikop ini ada 3 janji Tuhan yang dikatakan kepada Abraham. Yang pertama adalah Tuhan berjanji akan memberikan suatu negeri kepada keturunan-keturunannya. Yang kedua, Abraham akan diberikan keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit. Dan Abraham mempercayainya. Dan dalam bacaan kita pada hari ini, Abraham dijanjikan menjadikan bapa sejumlah bangsa besar serta beranak cucu sangat besar. Istrinya Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Abraham sujud bertuhan dan tetap percaya. Percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu diimaninya. Sementara pada saat Yesus Kristus, murid-murid Yesus dituntun dan untuk menyaksikan dan merasakan bukit yang terjal, yaitu penderitaan dan kematian. Seperti percaya adalah karunia Tuhan, demikian juga keberanian
adalah anugerah Allah bagi kita karena kita mengasihinya, mengasihi Tuhan. Berani percaya bukan berarti datang dari diri kita sendiri, juga bukan mentang-mentang karena kita percaya pada Tuhan kita menjadi murid Yesus kita berani, bukan. Seperti ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias di dalam Markus pasal 8 ayat ke-29. Itu bukan Petrus yang mengatakannya, tetapi datang dari Tuhan kepada Petrus. Dalam hal ini, keberadaan Petrus bersumber dari Bapa di surga. Memang sering keberanian muncul dari sisi manusianya, seperti pada saat Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-31 bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus malah menegur Yesus. Lantas mungkinkah ini keberanian Petrus yang datang dari Bapa di surga? Sepertinya bukan. Tetapi keberanian yang seperti ini bersumber dari sisi manusia Petrus karena takut kehilangan Yesus, karena sudah membiarkan Yesus dan berkeinginan Yesus tetap ada dari sisi manusia Petrus, atau lebih pasnya datang dari iblis, sehingga Yesus memarahi Petrus, "Enyahlah iblis." Yesus memperingatkan pada kita, kepada para murid, untuk tetap berani. Untuk tetap berani. Kalau di dalam Markus pasal 8 ayat ke-38, untuk tetap tidak malu di dalam mempercayai perkataan Tuhan, di dalam mempercayai perkataan Yesus, di dalam mempercayai janji Tuhan Yesus, sekalipun nyawa dipertaruhkan. Jika kita mengenal peribahasa berani karena benar dan takut karena salah, maka mari kita membuat peribahasa baru. Berani karena percaya dan takut, tidak malu karena beriman. Berani karena percaya dan tidak malu karena beriman. Berani percaya walaupun penderitaan adalah realitas yang bisa dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, detik, jam, hari, dan sebagainya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita dalam doa. Allah Bapa surgawi, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami menaikkan syukur kepada karena campur tangan kami boleh beribadah pada saat ini dengan penuh sukacita dan dalam damai sejahtera. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, sehingga ibadah ini boleh bermakna dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Selatan. Kiranya Engkau tengok mereka satu persatu jemaat-Mu di sini. Bagi yang sedang berbeban berat karena kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau ringankan bebannya. Bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau mudahkan di dalam mencari pekerjaan itu, sehingga boleh memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan talenta, dengan kemampuan, dengan keahlian bagi saudara-saudara kami. Bagi saudara kami yang pada saat ini, terutama untuk anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, berikanlah ya Bapa pada anak-anak kami, anak muda kami, untuk boleh memperoleh pasangan hidup yang sesuai dengan kehidupan dan berjemaat di gereja. Bapa, kami berdoa saudara-saudara kami yang pada saat ini harus bepergian keluar kota karena sesuatu hal. Kiranya Engkau juga sertai dari berangkat sampai pulang kembali di Slawi dengan penuh sukacita dan memperoleh apa yang menjadi tujuannya. Dan pada saat ini kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami, terutama di tanah Jawa, karena bencana yang dialaminya, bencana banjir terjadi di mana-mana. Kiranya membuka hati dan pikiran kami untuk boleh berpartisipasi di dalam meringankan setidaknya beban hidup bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban banjir. Sekecil apapun dari kami, untuk mereka akan sangat berguna. Untuk itu Bapa, mampukanlah
kami semua untuk boleh berlapang hati, berkesempatan untuk memberikan bantuan apapun. Bapa di surga, kami berdoa untuk majelis dan keluarganya, baik penatua, pendeta, dan diakon. Engkau berikan kemampuan yang lebih, Engkau berikan keikhlasan di dalam pelayanan, sehingga boleh memberikan pelayanan di gerejamu ini dengan penuh hati, dengan sukacita, dan bersatu padu, bergandeng tangan di dalam pelayanan. Bapa, kami doa untuk komisi-komisi kebadan yang ada, Engkau juga berikan kepaduan, memberikan kepandaian, kesehatan, sehingga kebadan-kebadan komisi-komisi yang ada boleh bersatu padu dengan majelis untuk berkegiatan di dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawa Slawi, baik pada jemaat GKJ Slawi maupun kepada masyarakat sekitar gereja, saudara-saudara kita yang lain. Doa untuk pemerintahan kami Indonesia pada saat pandemi COVID-19 terjadi beberapa bencana alam, baik banjir, gunung meletus, longsor, dan lain-lain, tetapi tetap teguh di dalam menjalankan program untuk memutus rantai pandemi COVID-19 dengan mengadakan program vaksinasi, baik bagi tenaga kesehatan, pejabat, pelayan publik, maupun kepada lansia yang berumur di atas 60 tahun. Kiranya memberi kemampuan bagi pemerintah kami untuk mendistribusikan vaksin ini sampai ke pelosok-pelosok negeri. Demikian juga saudara-saudara kami di bidang kesehatan, terutama vaksinator, memberikan kemampuan, sukacita, sehingga boleh memberikan dan melaksanakan vaksinasi ini dengan baik. Engkau jagai vaksin yang pemerintah gunakan, sehingga vaksin ini boleh efektif, boleh memutus rantai pandemi COVID-19 dan menimbulkan imunitas nasional. Bapa, doa ini hanya kami minta di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar doa yang sempurna, yang akan kami nyanyikan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu,
Tiba waktunya kita untuk memberi persembahan syukur kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita iringi persembahan ini dengan pujian dari KJ 289 bait pertama dan kedua. Tuhan pencipta semesta. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Jemaat kami undang untuk berdiri. Allah Maha Kasih Bapa kami di surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas segala perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah kami terima. Kiranya semakin menguatkan iman kami kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami, terlebih jemaat-Mu yang merindukan akan kasih setia-Mu. Tuhan, jika persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon Engkau sucikan dan Engkau berkati sehingga berkenan di hadapan-Mu. Berkati pula kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar semua berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian pada saat ini dengan kita menerima pengutusan. Berani percaya berarti memiliki keyakinan kepada Tuhan akan penyertaannya di dalam hidup. Kalaupun sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada, bukan berarti kita menghentikan aktivitas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Pelayanan tetap kita lakukan dengan pengharapan Tuhan tetap menyertai. Dan di sisi lain, kita hidup di dalam protokol kesehatan. Ini yang disebut berani percaya. Bahwa percaya itu harus diwujudkan di dalam tingkah laku. Lakukan semua itu dengan kepercayaan bahwa Tuhan yang mengutus kita.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, Hosiana.